Oke, perkenalkan di sini nama saya Faris Akbar Salahuddin, NIM 1801530058, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas di Kubang. Ini saya akan menjelaskan perbedaan antara machine learning, deep learning, dan artificial intelligence. Oke, jadi dosen saya memberikan tugas kepada saya untuk membuat kesimpulan dari video YouTube ini tentang perbedaan apa itu AI, apa itu machine learning, apa itu deep learning. Tapi menurut saya contoh-contohnya kurang kalau di YouTube ini doang. Jadi saya ambil dari sumber lain, yaitu dari video YouTube ini. Nah, di sini ada beberapa contoh dari ketiga hal tersebut. Yang pertama adalah artificial intelligence. Mungkin dari kalian tahu apa itu Amazon Echo, atau kalau Google itu Google Assistant. Nah, itu tuh sama dari ini, itu tuh berupa artificial intelligence. Terus yang kedua machine learning itu biasanya kalau buat rekomendasi contoh kayak YouTube algorithm, YouTube recommendation. Yang ketiga deep learning itu contohnya seperti mendeteksi benda, deteksi objek. Nah, ini contohnya. Jadi deep learning yang gagal ya, dia kucing tapi dideteksinya anjing. Ya, di sini kita lebih lanjut lagi ke artificial intelligence. Artificial intelligence itu adalah kecerdasan buatan yang mirip kecerdasannya tuh mirip kayak manusia gitu. Jadi komputer bisa berinteraksi selayaknya manusia, dan bahkan ada yang bisa memproses hasil lebih cepat, lebih bagus daripada manusia. Contohnya nih, di sini ada user sama Amazon Echo. Si user ngomong, "Hey Alexa, what's the temperature in Chicago?" Amazon Echo-nya jawab. Sebelum jawab, dia memproses suaranya manusia tadi itu, suara user tadi itu, proses habis itu di convert ke perintah-perintah yang bisa diproses di komputer, habis itu diproses sama komputer mereka, dia kolek data yang ada di Chicago, habis itu dia balikin lagi dengan suara manusia. Terus ya Amazon Echo yang ngomong, current temperature in Chicago is 6 degree Fahrenheit. Nanti kalau kita biasa pakai ya kayak Google Assistant, contoh nih misal pakai Google, berapa suhu di Semarang. Sekarang, suhu di Semarang 33 derajat. Nah, kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah machine learning. Nah, contoh di sini machine learningnya adalah YouTube recommendation. Nah, YouTube recommendation ini ada karena YouTube algorithm. Ya, kita semua tahu lah. YouTube recommendation itu bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi yang sesuai dengan kita. Kadang ada yang nggak sesuai. Nah, mereka ini bisa bisa ada karena kita searchingnya tentang apa, misal kita searching tentang musik. Nah, di YouTube rekomendasi ini akan memberikan kita tentang musik gitu. Dan hebatnya YouTube algorithm ini, dia gak cuma merekomendasi apa yang kita mau, tapi juga bisa merekomendasi video-video yang kita bakal penasaran dan kita bakal lihat itu videonya. Atau misal kadang ada video random gitu kan direkomendasiin ke YouTube-nya kalian. Nah, itu pasti dari kalian pasti ada yang proses, loh ini bukan kesenangannya saya, gini gini gini. Tapi buktinya kalian pasti lihat. Nah, karena YouTube juga merekomendasikan hal yang kalian penasaran. Nah gitu. Oke, untuk tipenya dari YouTube, tipe-tipe dari machine learning adalah yang pertama supervised learning. Supervised learning itu misal ada machine learningnya, nah, kita punya dataset, kita punya 1000 dataset tentang mobil. Nah, si machine learning itu akan kita train menggunakan 1000 foto mobil. Nah, ituin terus, kita latih terus. Di si mesin learning ini tahu kalau yang bentuknya kayak gitu, yang gambarnya kayak gitu itu mobil. Lah, begitu kita kasih gambar baru lagi nih, kita kasih gambar baru lagi, ya kita kasih gambar lagi mobil, dia pasti akan tahu wah itu mobil. Terus habis itu kita kasih gambar lagi apel, pasti dia akan bisa membedakan, oh, ini bukan mobil, ini bukan mobil, ini nggak sama-sama kayak data yang udah di train sebelumnya gitu. Kita lanjut ke unsupervised learning. Unsupervised learning itu, jadi machine learningnya ini bisa membedakan not per not atau pixel per pixelnya dari gambar-gambar yang kita berikan. Contoh kita misal berikan gambar yang berbeda, ada gambar mobil, ada gambar motor, ada gambar pisang, ada gambar pesawat misalnya. Di machine learning ini nanti akan membedakan gambar-gambar tersebut gitu loh. Machine learning ini akan tahu ini gambarnya beda sama yang ini, misal gambar mobil lebih beda sama gambar motor. Nanti otomatis si machine learning akan mengelompokkan gambar mobil dikelompokkan ini, terus gambar ini di ini, tapi dia tetap nggak tahu itu gambar apa. Contohnya tuh kayak di Facebook, misal kalian upload gambar ke Facebook gitu kan, habis itu ada dua muka orang, pasti ditanyain sama Facebooknya nanti, ini
muka orangnya dikasih kotakan gitu kan, ini ditanyain ini namanya siapa, mau kasih nama siapa, terus di tag orangnya gitu, biasanya gitu kalau contohnya di Facebook. Terus reinforcement learning itu jadi si mesin learningnya ini bisa improve dengan kita memberikan feedback ke dia. Jadi misal ada kita ngasih nih gambar gambar mobil, kita kasih gambar mobil, oke dia berhasil nebak mobil, kita kasih gambar mobil lagi, oke kita kasih feedback ke dia, oke ini benar mobil, kita kasih gambar motor, oke dia bisa nebak lagi. Tapi itu kita kasih gambar kucing, dia nebaknya malah dog. Nah itu nggak bisa, kita kita kasih feedback ke dia, ini salah, bukan, ini bukan dog, ini itu kucing. Habis itu setelah dia dikasih tahu gitu, dia akan belajar bahwa itu tuh kucing. Ya, nanti ketika datang gambar kucing lagi, dia akan tahu kalau itu tuh kucing, bukan anjing. Oke, kita akan lanjut ke deep learning. Nah, deep learning, oke di sini contohnya saya ambil dari YouTube, namanya Simple Learn. Ya, di sini di sebelah kiri ada gambar hitam putih ya, gambar hitam putih. Tengahnya ada deep learningnya. Habis itu di sebelah kanan ada gambar hasilnya, gambar outputnya. Yang terjadi di sini adalah di deep learning ini sebelumnya mereka udah collect data-data yang gambar orang itu gimana, habis itu gambar anak kecil itu gimana, gambar rumput gimana, gambar pohon gimana, gambar bola gimana. Mereka tuh udah tahu gitu loh, udah tahu oh ini tuh warnanya gini, oh ini tuh warnanya gini, gini nih. Habis itu dia dari gambar yang belum berwarna itu, yang gambar yang hitam putih itu, dia deteksi dulu ini gambar apa, ini bagian sini tuh gambar apa, ini gambar rumput ternyata, terus ini tuh gambar bola ternyata. Oke, diproses, dipecah, habis itu diproses, setelah ini gambar bola dipecah terus masuk sini, seret, ini bisa dibilang kalau orang-orang bilang sih ini black box ya, karena banyak intinya rumit lah di dalam sini, matematikanya di sini lah ini prosesnya. Bola masuk sini, oh itu tawan, oh ini keluarnya bola, oh ini bola, oke bola diwarnain, berarti diwarnain pakai warna bola. Sebelumnya si deep learning itu udah punya 1000 contoh data bola, jadi dia tahu mau warnain bolanya pakai warna apa gitu ya. Contoh seperti itulah contoh deep learningnya.